Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Citra Anggraini dengan NIM 2012140 dari kelas 4 FAIKA. Di sini saya akan menjelaskan kembali PPT saya yang berjudul Aliran Psikologi Kognitif. Baik, yang A, definisi psikologi kognitif dan aliran psikologi kognitif. Cognition berasal dari kata pengetahuan yang memiliki kata yang sama, segiado atau pengetahuan. Berdasarkan akar teori yang dibangun oleh Piaget, beberapa penulis mendefinisikan mengetahui dengan istilah yang berbeda, tetapi memiliki arti yang sama, yaitu aktivitas mental, mengetahui dan mengetahui dunia. Menurut Chaplin, istilah kognitif adalah salah satu bidang atau wilayah psikologi manusia yang meliputi perilaku mental yang berkaitan dengan pemahaman, perhatian, pemrosesan informasi, pemecahan masalah, niat, dan tokoh-tokoh aliran psikologi kognitif keyakinan. Ranah kognitif juga memiliki berkaitan dengan kognosi dan cinta yang berkaitan dengan domain sensorik. Menurut Sandrock, berpikir mengacu pada aktivitas mental tentang bagaimana informasi masuk ke dalam pikiran, disimpan dan diubah, serta diingat dan digunakan dengan aktivitas kompleks seperti berpikir. Berdasarkan beberapa definisi di atas, kita memahami bahwa kognitif adalah aspek perkembangan individu yang mengacu pada kemampuan mental dan aktivitas yang berkaitan dengan proses penerimaan, pemrosesan, serta penggunaan informasi dalam bentuk pemikiran, pemecahan masalah, dan rekonstruksi. Aliran psikologi kognitif merupakan cabang ilmu yang mempelajari proses mental, bagaimana manusia berpikir, merasakan, mengingat, belajar, di mana otak akan menjalankan fungsi utamanya yang disebut dengan berpikir. Dalam hal ini, otak adalah sistem fisik dalam bekerja pada batas hukum alam dan kekuatan sebab, akibat, dan kemampuan sebanyak-banyaknya apapun item yang masuk ke dalam memorinya secara simultan. Kemampuan membedakan hasil pengindaran, menghasilkan kemampuan lebih tinggi, membentuk kategori konseptual. Psikologi kognitif akan berusaha untuk menggambarkan cara kerja pikiran dan membuat dunia lebih baik dari yang seharusnya. Menurut teori kognitif pembelajaran mengakui penting faktor individu belajar tanpa meremehkan faktor lingkungan dalam berinteraksi yang berjalan terus-menerus sepanjang hayat. Nah, yang B, tokoh-tokoh aliran psikologi kognitif. Yang A, Piaget, B, Ausubel, C, Brunner, D, Robert Gagnon, teori kognitif menurut George Brunner. Yang F, teori belajar kognitif Gestalt oleh Mark Wertheimer. Yang C itu manusia. Dalam konsep psikologi kognitif, manusia dipandang sebagai makhluk yang selalu berusaha memahami lingkungannya. Manusia makhluk yang selalu berpikir atau Homo sapiens. Descartes juga akan menyimpulkan bahwa jiwalah yang menjadi alat utama pengetahuan, bukan alat indera jiwa. Menafsirkan pengalaman indrawi secara aktif, menciptakan, mengorganisasikan, menafsirkan, mendistros, dan mencari makna. Tidak semua stimuli kita terima. Para psikolog Gestalt menyatakan bahwa manusia tidak memberikan respon kepada stimuli secara otomatis. Manusia adalah organisme aktif yang menafsirkan dan bahkan distorsi lingkungan sebelum memberikan respon. Manusia menangkap dulu pola stimuli secara keseluruhan dalam satuan-satuan yang bermakna. Nah, materi yang D, dinamika perilaku manusia. Dinamika perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia, yang mana perilaku ini dipengaruhi oleh adat, sikap, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan genetika. Menurut perspektif kognitif lebih menekankan bahwa tingkah laku adalah proses mental di mana individu aktif dalam menangkap, menilai, membandingkan, dan menanggapi stimulasi sebelum melakukan reaksi.
dalam perspektif kognitif sebagai kembali pada akar kognitif dari psikologi, yakni persepsi, daya ingat, penalaran, dan pemutusan pilihan. Perspektif ini didasarkan pada penelitian tentang kognitif modern yang berdasarkan pada asumsi Berikut yang A, hanya dengan mempelajari proses mental kita dapat sepenuhnya memahami apa yang dilakukan oleh satuan organisme. Yang B, kita dapat mempelajari proses mental secara objektif dengan memfokuskan pada perilaku spesifik sama seperti yang dilakukan oleh ahli perilaku, tapi menginterpretasikan dalam kaitan proses mentalisa. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.